tujuan efektifnya yaitu dengan cara dia ini kan memberdayakan, ya, mengusahakan agar perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap SDM-nya bisa berkontribusi dalam pencapaian perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu perencanaan itu, SDM itu harus direncanakan. Selain direncanakan, tentu ada cara. Cara itu kita sebut dengan strategik. Ya. Nah, ini saya mungkin langsung aja. Kemarin saya sampai di mana ya? Udah deskriptifnya udah dijelaskan belum? Perencanaan dan strategik. Udah sampai materi 1 di bagian awal aja, Prof. Bagian satunya. Ini kenapa suara Anda pelan ya? Ya. Ini ada berapa? 67 ya, udah mulai lah. Ya, saya screen aja. Ini kenapa saya mungkin gabung karena kebetulan kami susah saya nggak bisa hadir. Nah terus kemudian kita kan masih sifatnya masih memberikan materi ya. Jadi oleh karena itu makanya saya gabung aja hari ini. Nah nanti kebetulan kali ini aja yang gabung ya. Nanti kita ini udah bisa lagi untuk minggu depannya. Ya, ini kebetulan ada satu hari Kamis dan yang jadwal tetap juga ada ya. Nah kebetulan saya juga tadi dari kampus makanya kita agak telat nih. Jadi 4:30. Baik, kita mulai dengan share screen ya. Ini kemarin udah ada ya bicara masalah HCM. Tapi ini kita HCM ini nggak apa-apa nih hampir sama ya. Saya silabusnya silabus HCM yang dipakai ya. Jadi kemarin kita sudah masuk ke perencanaan dan strategik ya. Strategik ini dia ya, kapan kita apa yang kita bicarakan yaitu di mana aslinya situasi dulu ya. Kemudian apa yang akan kita capai, bagaimana cara mencapainya itu yang strategik. Nah, strategik ini tidak terlepas dari perencanaan ya. Jadi dalam strategik itu bahwa kita punya unit ini unit organisasi atau corporate ya. Kita akan berada di dalam organisasi. Ya, walau walau walau. Ada yang bocor, oke ya. Ya. Nah, strategik itu terbagi dua, eksternal dan internal ya. Jadi kita dalam melihat organisasi ya, dalam memanage manusia yang ada di dalam organisasi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Nah, di eksternal itu banyak banget ya yang perlu kita perhatikan, yaitu antara lain adalah kompetitif advantage-nya, yaitu bagaimana pesaingnya. Kemudian government regulation juga pemerintah aturan pemerintahnya seperti apa, teknologinya, market trend ekonomi dan politik. Jadi ini ada pengaruh direct, ada indirect. Nah, kemudian yang internal itu dia culture ya, struktur organisasinya seperti apa, ya, employee skill-nya bagaimana. Ini bisa jadi ini kita sebut nanti kompetensi ya di bab 3 kita jelaskan. Nah, ini semuanya mempengaruhi terhadap pencapaian organisasi. Oleh karena itu, makanya ini semuanya harus direncanakan. Ini kita sebut dengan HR Information System. Nah, untuk mendapatkan untuk memperoleh atau menggunakan atau melakukan perencanaan itu, kita menggunakan beberapa sistem. Apa yang direncanakan? Yaitu tadi fungsi SDM-nya. Ada staffing, retraining, performance management, ya, compensation-nya, dan labor relation-nya. Itu yang direncanakan. Siapa yang merencanakannya itu kemarin sudah ya, yang paling banyak itu ada yang membuat strategik itu yang lebih banyak ke top ya, top eksekutifnya. Ya, kemudian yang operational planning kan planning perencanaan itu terbagi dua ya, ada yang strategik, ada operasional. Nah, yang strategik itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh si top ya, top eksekutif. Padahal orangnya top ini sedikit ya. Tapi kerjaan strategik itu adalah mereka. Nah, kemudian middle level manager, ya, kemudian first level manager.
Nah, ini dalam melakukan perencanaan atau membuat strategik ya, itu dipengaruhi oleh VUCA. Ya, mungkin Anda harus ke depan nanti Anda harus tahu VUCA itu apa. Ya, yang namanya VUCA itu adalah faktor-faktor yang boleh dikatakan ini sering terjadi ya. Kita tidak bisa memprediksi tapi itu terjadi. Ya, ada volatility, apa itu volatility? Yaitu lingkungannya itu labil. Jadi kalau kita berbisnis ya, misalnya kita punya perusahaan ya, kita mempunyai SDM-nya adalah karyawan yang ada di dalam, nah itu akan bisa terpengaruh dengan adanya kondisi yang ada di eksternal dan internalnya. Itu yang kita sebut dengan lingkungan itu sifatnya adalah labil. Jadi labil itu artinya dalam hal apa? Semua faktor yang mempengaruhi tadi itu. Nah, kemudian kenapa itu labil? Yaitu karena sifatnya itu adalah uncertainty. Jadi informasi-informasi itu ada yang akurat, ada yang tidak. Informasi-informasi itu bisa jadi dia merupakan eh, informasi yang sudah kita ketahui ya, sudah terdeteksi, tapi ada juga yang sifatnya adalah masih diprediksi. Jadi oleh karena itu sifatnya adalah uncertainty. Nah, kemudian yang berikutnya kondisi daripada bisnis eh, itu adalah sangat kompleks ya. Jadi kalau misalnya organisasinya itu adalah organisasi yang besar ya, nah itu lebih banyak lagi, banyak pekerjaan, banyak tenaga kerja, maka kompleksiti daripada organisasi itu akan lebih sulit ya. Nah kemudian akibatnya itu adalah dampak terakhirnya adalah banyak ketidakjelasan ya. Jadi kita sebut dengan ambiguity ya. Ada ketidakjelasan di dalam di dalam untuk meramalkan itu ya dalam meramalkan dan membuat strategik. Oke. Nah, kemudian SDM itu sekarang kan kita kan udah ngomongin tentang human capital ya. Nah, sebenarnya SDM sekarang itu sudah mengarah ke human capital. Apa itu human capital? Yaitu bahwa SDM sekarang itu sudah eh, mengatakan bahwa memang manusia itu adalah aset. Jadi tidak sama dengan dulu lagi yang tradisional ini. Tradisional ini ya, employee relation. Kalau ini sekarang udah linknya udah keluar, internal dan eksternal. Ya, kemudian kalau inisiatifnya dulu slow, karena dia lebih sifatnya administratif ya. Kalau sekarang udah eh, cepat dan proaktif nih dia. Jadi SDM sekarang itu udah memang harus apa ya? Emang dia tuh di dimodali ya. Yang disebut dengan human capital itu dan kemudian dia bekerja emang sudah mengarah kepada untuk mendapatkan itu eh, hasil yang optimal. Kalau dulu tema horizonnya adalah short time ya. Kalau sekarang udah bukan lagi short tapi medium dan long. Jadi dia sudah memikirkan jangka panjang ya. Jadi kenapa? Karena di situ sudah ada kapital ya, human capital dan hasilnya seperti apa. Kapital itu bisa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian kontrolnya juga. Jadi kontrolnya itu sekarang sudah mulai fleksibel nih. Ya, fleksibel. Kalau dulu kan sangat birokratik ya. Birokratik itu artinya emang seperti aturannya itu ketat, aturan organisasi tradisional. Nah, kemudian people knowledge ini sangat dipentingkan ya. Dan ini dia tidak bergerak di cost, tetapi dia bergerak di investasi. Nah, ini dia human capital. Jadi oleh karena itu nama istilah SDM dan human capital sebenarnya memang kalau disatukan ada persamaannya, cuman kalau seandainya human capital itu kedalamannya lebih. Oke, ini human capital ya analisisnya lebih tajam. Baik, kita masuk dengan nih. Jadi strategi RM itu ada hal-hal yang perlu kita ini dia menyeluruh ya. Nah, di mana di dalam secara menyeluruh ya itu perencanaan itu terbagi atas ini departemen. Ini kalau ini departemen itu luas itu, perencanaan strategik itu luas. Nah, kemudian ada lagi perencanaan departemen, kemudian bisnis plan ya, komponennya, struktur organisasi dan masuk kita ke sini SDM ya. Jadi ini hanya strategik atau perencanaan yang berhubungan dengan SDM. Nah, kalau perencanaan yang berhubungan dengan SDM ini yang kita perhatikan adalah analisis penawaran SDM internal dan eksternal.
Jadi kita fokus kepada SDM-nya. Jadi strategik itu sebenarnya untuk organisasi. Ya, jadi organisasi juga kemudian di. Nah, kemudian apa lagi yang direncanakan di dalam HRM? Ini dia. Ada apa aja? Ini kembali lagi kita ke fungsi-fungsi HRM itu. Fungsi-fungsi dari human resource management. Yang pertama adalah strategik tadi yang sudah saya jelaskan, planning ya. Nah, kemudian job design. Ini kita masuk nanti yang kita sebut dengan job analysis. Nah, kemudian apalagi yang dibicarakan yang perlu direncanakan yang itu fungsi yang berikutnya adalah recruiting atau selecting ini yang kita masukkan kemarin ke eh, resourcing ya, people resourcing. Nah, seterusnya nanti kita masuk ke training dan development, performance appraisal, ini yang saya berikan ya. Dan selanjutnya nanti ada compensation dan seterusnya. Itu tuh yang direncanakan di dalam HRP ini. Jadi itu satu persatu juga akan direncanakan. Nah, apa itu keuntungan daripada HRP? Ini dia. Ya. Dengan adanya perencanaan, sebenarnya perencanaan itu bukan hanya sumber daya manusia ya. Untuk keuangan pun dia harusnya direncanakan juga. Untuk marketing pun harus ada perencanaan juga. Nah, yang pertama itu adalah reduce labor cost ya. Dengan adanya perencanaan ya, diharapkan tenaga kerja itu biayanya bisa dikurangi. Jadi kalau seandainya kita bisa me- menggunakan 5 orang, ya, kenapa kita harus menggunakan 15 orang? Misalnya. Nah, kan kita tahu bahwa semakin banyak tenaga kerja, nah nanti biaya yang untuk pengeluaran untuk gaji pun akan semakin banyak. Nah, jadi oleh karena itu ini bisa mengurangi, makanya direncanakan sehingga dia bisa mengurangi cost. Nah, bagaimana caranya dia bisa di, di apa di manage supaya SDM-nya tidak terlalu banyak, yaitu dengan cara yang kedua ini dioptimalkan dia. Jadi optimum utilization of manpower. Jadi utility-nya nilai gunanya ya manpower-nya orang tersebut itu kita optimalkan. Jadi kalau ada yang satu pekerjaan bisa dikerjakan hanya 1 orang, kenapa 2 orang? Nah, jadi kapasitas maksimumnya harus dipakai ya. Jadi ada suatu masa dulu bahwa perusahaan dia mendingan eh, ini ya mem-PHK beberapa tenaga kerjanya dibandingkan dia menggunakan tenaga kerja yang sedikit tapi profesional dibandingkan menggunakan tenaga kerja yang banyak tapi tidak profesional. Nah, jadi itu disebut dengan optimum utilization of manpower. Jadi kalau sedikit gajinya bisa gede. Nah, sehingga satisfaction-nya juga menjadi meningkat ya tenaga kerja itu. Yang berikutnya identification of gap in existing manpower. Nah, jadi ya diidentifikasi dulu ya. Jadi apa-apa aja gap yang ada ya itu yang dihindari ya dikurangi. Kemudian improve ya improvement ini adalah perbaikan-perbaikan selalu dilakukan. Makanya planning itu sifatnya fleksibel dan kenyataan itu juga planning ini kan nggak ini ya. Planning ini kan untuk masa yang akan datang kejadiannya. Direncanakan sekarang, kejadiannya itu pada masa yang akan datang. Nah, ada kalanya itu penyimpangan ya selalu ada lah namanya kita merencanakan ya. Nah, cuman penyimpangan itu diminimalisir dan bagaimana caranya tadi yang tadi saya bilang bahwa ada FUKA itu di sana. Nah, itu gunanya oleh karena itu dia selalu diperbaiki. Kemudian career success planningnya juga jelas. Jadi kalau kita merencanakan itu orang ini mau kemana, karirnya bagaimana, itu seharusnya sudah ada. Nah, jadi juga awareness in organization-nya juga tercapai, ya begitu juga pertumbuhan organisasinya, ya kemudian benefitnya. Jadi sehingga kalau kita lihat objektif dari Pak HRP itu adalah dia bisa memanage waktunya, ya right time. Kemudian jumlah anggotanya berapa itu dia harusnya udah tahu, ya berapa jumlah yang seharusnya nih. Ya, kalau 10 mobil dalam 1 bulan ini kita punya berapa ya harusnya. Nah, yang 10 orang itu misalnya tenaga kerjanya berapa orang, apa skillnya yang seperti apa. Ya, kalau misalnya kita ini ya secara apa namanya lebih luas lagi namanya kompetensi. Jadi kalau kita punya tenaga kerja 10 orang, kompetensinya gimana? Apa aja? Nanti kita lihat tuh kompetensi itu apa. Ya. Nah, kemudian biayanya berapa? Seharusnya ya. Jadi kalau biayanya segitu 1
miliar, kenapa kita harus mengeluarkan 1,5 misalnya, ini kita sebut dengan HRP. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa HRP itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi ya, yang kita sebut dengan faktor eksternal ya, environment lingkungan, labor demand forecast, yaitu ramalan terhadap labor yang demand-nya, kemudian supply-nya juga. Ya, jadi ini harus ada. Nah, ini ujung-ujungnya nanti dia akan memperlihatkan bahwa ini adanya perbedaan atau penyimpangan kalau seandainya nanti jumlah pekerjaan yang ditawarkan atau kondisi daripada organisasi itu, apakah dia membutuhkan tenaga kerja atau tidak. Kalau dia membutuhkan tenaga kerja, maka dilakukan rekrutmen. Kalau dia mengurangi tenaga kerja, maka disebut dengan layoff, ya, atau bisa juga kita sebut dengan PHK, ya, atau pensiun muda. Nah, banyak istilahnya. Jadi oleh karena itu ini kebijakan rekrutmen atau tidaknya, ya rekrutmen atau direkrutmen itu diperoleh dari tadi itu, ya, dengan cara merencanakan dan strategi apa yang digunakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk salah satu dari perencanaan itu adalah job analysis. Apa itu job analysis? Yaitu job analysis itu bagaimana si organisasi ya dia memanage SDM-nya itu dengan cara dia harus mengetahui job analysisnya. Job analysisnya terbagi atas dua. Ada yang kita sebut dengan job desk dan ada lagi yang kita sebut dengan job specification. Nah, yang job desk itu adalah itu tadi apa yang dikerjakannya, ya, uraian kerjanya itu seperti apa dan bagaimana dia mengerjakan ya. Kemudian mengapa itu dikerjakan itu dijelaskan di dalam job desk itu. Jadi kalau seandainya perusahaan perusahaan A dengan perusahaan B itu nggak sama job desk-nya. Ya. Jadi ada keunikan daripada beberapa perusahaan. Kemudian kalau seandainya dilihat dari beberapa apa output daripada pekerjaan itu banyak sekali. Ya, walaupun dia ada misalnya kita bagi nih produk dan jasa misalnya kan. Jasa itu banyak juga itu. Ada jasa apa? Jasa perhotelan kah? Ya, jasa pariwisata kah? Ya. Nanti pariwisata dibagi lagi. Pariwisata apa nih? Mainan anak-anak kah? Ya, itu beda-beda. Ya, jadi karakteristiknya beda-beda. Produk juga dibagi lagi. Manufacturer juga dibagi lagi. Ya, produk apa dulu nih? Ya, bisa makanan, ya, atau perabot, atau konveksi. Nah, itu bagi-bagi beda-beda lagi nanti uraian kerjanya. Nah, kenapa ini harus diatur ya, di manage ya, di analisis? Karena ini di uraian kerja yang ini, uraian kerja itu tidak sama. Jadi orang kerja yang berbeda itu orang yang mengerjakannya juga berbeda. Nah, jadi job desk itu diperlukan adalah untuk mengetahui siapa sih orang yang mengerjakan pekerjaan itu yang kita sebut dengan minimum kualifikasi daripada orang itu. Atau spesifikasi daripada manusia yang mengerjakan pekerjaan itu siapa, bagaimana. Ya, jadi itu disebut dengan job spec. Jadi orang yang antara job desk dengan job spec ini itu harus menyambung ya. Ya, harus konsisten. Itu yang kita sebut dengan direct man and direct place ya. Bagaimana caranya kita menempatkan orang di posisi yang dimana kompetensinya sama. Ya, dia mumpuni, capable, ya, kompeten dalam hal itu. Nah, yang job ini, yang job analysis itu ini dia. Job desk ya, job desk ini. Pertama adalah dia harus tahu dulu job title-nya apa. Ya, jadi totalnya dia top, apa sih yang dikerjakannya apa, titelnya apa, namanya apa. Nah, dari pekerjaan itu dia harus tahu job summary pekerjaan itu apa. Di mana lokasi dia ngerjain. Ya, tugas dan responsibility-nya apa aja. Dia menggunakan mesin enggak? Ada mesin, ada tools, ada material enggak yang digunakannya. Ya, kemudian working condition-nya apa aja, bagaimana. Dan relation to other job-nya gimana. Nah, ini semuanya harus diketahui. Kenapa? Karena ini akan diisi oleh
orang-orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Nih, saya contohin aja misalnya perusahaan nih, job title-nya apa? Misalnya perusahaan ini deh, konveksi misalnya. Ya. Kalau konveksi kan berarti dia bikin baju misalnya. Nah, kemudian job summary-nya apa? Nah, itu apa itu? Kalau kita lihat di orang dalam membuat pabrik-pabrik konveksi itu, apa dulu? Ya, mungkin beli bahan, terus beli bahan, kemudian dibikin ukuran apa? XL, M, ya enggak? Dibikin apa namanya patronnya atau polanya. Nah, habis itu diapain? Dipotong, misalnya dijahit, kemudian finishing. Nah, ada berapa itu? Kalau si Adam Smith bilang satu orang mengerjakan semua pekerjaan ya dibandingkan dengan satu orang satu pekerjaan hanya khusus satu bahagian dikerjakan oleh satu orang yang khusus ya itu kayaknya produktivitasnya lebih tinggi orang yang mengerjakan khusus itu dibandingkan semuanya dikerjakan. Nah, jadi itu ada spesialisasi gitu ya. Nah, itu akan kita lihat itu misalnya yang membeli bahan siapa nih orangnya yang bikin pola siapa. Nah, itu udah berapa orang yang terlibat itu. Untuk satu baju aja misalnya terlibat 3 orang finishing. Nah, 3 orang itu kan. Nah, 3 orang itu nanti kita lihat speknya siapa aja. Itu ya, itu kalau nanti di speknya. Nah, kemudian lokasinya di mana? Nah, itu nanti kita lihat apa lokasinya di dalam satu perusahaan kah misalnya. Ya, kalau seandainya satu perusahaan ini apa ininya gimana? Lokasinya di dalamnya itu seperti apa? Ruangannya seperti apa? Nah, kemudian responsibility ya tergantung kepada tugasnya tadi ya. Masing-masing misalnya kalau dia yang beli bahan, tanggung jawabnya adalah gimana bahannya berkualitas, tidak rusak. Nah, itu tuh tanggung jawabnya. Dia menggunakan mesin dah. Nah, ini ada tools nggak? Oke, apa misalnya? Oh, dia punya harus pakai mesin jahit. Mesin jahit ini gimana? Ya, otomatis kah? Listrik kah? Nah, itu materialnya apa aja? Nah, working conditionnya bagaimana? Nah, ini semuanya harus ada di dalam job analysis. Nah, ini coba deh, ada kasih contoh deh. Siapa yang bisa nyontohin ini? Misalnya ini urutannya seperti itu. Apa pekerjaan apa aja yang bisa Anda kasih tahu? Coba. Ini yang mana sih absennya ya? Namanya di mana ya? Ini apa? Grupnya namanya apa ya? Grup pelajar. Mila. Ah, sudah ada namanya sini udah bagi-bagi kelompok ya. Kelompok satu, tapi orangnya belum ada di sini nih. Mila nama mahasiswa belum ada. Satu lagi siapa nih Citra ya? Kenapa, Bu? Citra nama mahasiswanya mana? Oh, masih di teman saya, Bu. Habis ini dikirim. Sekarang Ya. Kamila, Citra udah belum? Belum juga. Harusnya namanya udah dikirim ke saya ya. Nggak ada juga nih. Siapa yang bisa kasih contoh? Coba. Ini tadi saya udah ini. Oke, silakan Kamila. Em, Kedengaran nggak, Prof, suaranya? Nggak agak kurang nih. Yang lain kedengaran nggak itu? Nggak, silakan. Oke, contohnya mungkin job title-nya itu dosen. Bisa ya, Prof? Hmm, Dosen, terus job summary-nya itu mungkin mengajar mahasiswa, melakukan penelitian, dan kegiatan akademik lainnya. Lalu untuk oke. job position-nya di kampus atau universitas. Terus untuk duties and utilities, duties and responsibilities-nya itu kayak membuat bahan belajar, mungkin kayak RPS, terus silabus, tugas, materi, dan sebagainya. Untuk machine, tools, and materials, itu kayak laptop, papan tulis, pulpen, dan alat tulis lainnya. Hmm, Terus ini working condition, belajarnya mungkin kondisinya harus tenang, terus jadwalnya yang teratur, oke. sama yang terakhir itu relation to other jobs itu ke guru sama peneliti mungkin. Oke. Oke, siapa lagi yang bisa? Jadi nanti ini kalau dosen berarti job summary-nya itu mengajar, nah, tapi dia sendiri ya.
mereka tidak dibagi atas beberapa beberapa orang yang misalnya si A terlibat ini si B. Lalu nanti dalam penelitian mungkin penelitian itu dibagi misalnya ada yang mengumpulkan data, mengolah data, misalnya seperti itu. Nah, jadi apakah dia sendirian atau tidak? Ya, lokasinya di mana? Di tempat dia meneliti. Ya, tanggung jawabnya apa? Masing-masing sudah punya. Ya, mesinnya apa? Laptop, misalkan. Information dan seterusnya. Oke, berikutnya Sekar Puspita. Sekarnya dua nih, Sekar Khalisa dan Puspita. Sekar Puspita mana? Oke, contohnya apa? Contoh di lingkungan kampus ya, Bu. Terserah aja. Ya masih di lingkungan kampus. Kan namanya job title. Job title itu apa aja pekerjaannya. Ini kenapa Anda nggak keluar nih mukanya? Apa? Mohon maaf, Bu, kamera saya sebelumnya lagi ada error. Oke, Tunggu oke. sebentar, bentar. Seharusnya ada disiapkan kamera itu. Oke, apa? Sekar. Habis waktu nih. Mungkin contohnya kayak job job title-nya itu em, pemilik warung, bisa nggak, Bu? Terus? Pemilik pemilik warung, job summary-nya itu Jangan yaitu pemilik warung. Kan dia job oh, title ya. Warung aja. ini Ya, warung. Terus eh jualan. Oke, apa lagi? ya job summary-nya dia Tanggung jawabnya. jualan. Job location-nya dia di tokonya memasak seperti itu, Bu. Hmm. Lalu tugas duties dan responsibilities-nya itu untuk memasak, menyiapkan hidangan, lalu peralatan dan materialnya yaitu yang ada biasa di dapur seperti kompor segala macam. Working condition-nya itu pasti sibuk karena harus menyiapkan berbagai masakan, dan relation kepada job lainnya itu seperti kepada penyaji untuk menyajikan makanan seperti itu. Jadi, oke. Siapa lagi yang bisa? Nih, Kevin. Kevin ada. Kevin hadir nggak? Hadir, Bu. Oke, coba Kevin. Apa? Contohnya tuh proper job title-nya mekanik bengkel buat motor gitu, Bu. Oke. Job summary-nya juga mekanik bengkel, job location-nya itu di bengkel. Hmm. Terus duties and responsibility-nya tuh kayak mengerjakan pesanan, benerin motor gitu atau mobil. Terus Hmm. mesin, tools and materials-nya tuh barang-barang kayak obeng, dan lain-lain yang bersangkutan dengan motor gitu, Bu. Working conditionnya tentu saya benerin motor atau mobil gitu. Terus relation to other jobsnya, eh, anjing. Apa? Eh, Customer. Oke. Bella, untuk yang diomongin sama si apa namanya Sekar tadi warung itu sebenarnya yang cocok siapa sih orang speknya siapa? Job spek orang yang cocok untuk pekerjaan itu siapa? Maksudnya eh, tipe orangnya seperti apa atau bagaimana, Bu? Iya, kualifikasinya tadi yang job spek kan kualifikasi ya. Nanti Oh, kualifikasinya seperti yang mana oke, orang untuk itu? kualifikasi menurut saya yang paling penting itu harus bisa ada kemampuan sales, harus Oke. ada bisa kemampuan untuk marketing, strategize juga bagaimana ketika dia ngebuka warung itu dia tahu nih target marketnya siapa, terus Oke. segmentasinya untuk barang-barangnya itu siapa. Kemudian dia juga harus bisa untuk public relations atau hubungan dengan customernya dengan baik gitu. Terus juga harus bisa mengkurasi ini kategorize barang-barangnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Bu kalau dari saya. Oke.
Yogi, Yogi, untuk yang si ini gimana, Kevin? Apa jobnya? Ininya, job speknya. Yogi ada nggak? Halo Bu, ada Bu. Hmm. Apa orangnya? Eh, Panik ya Bu. Bener nggak Bu? Iya. Menurut saya yang proper dari seorang mekanik tuh ya orang yang udah belajar mulai tentang skill-skill mempelajari mekanik tersebut. Jadi bisa dari apa? Yang lulusan SMK yang ngambil teknik mesin atau yang lulusan kuliah cuman yang mengambil ke spesifiknya ke mesin tersebut Bu. Oke. Jadi Nah itu ya, ya baik. Jadi itu yang kita sebut dengan job desk dan job spec ya. Bagaimana kita bisa menentukan job spec kalau kita nggak tahu job desk-nya? Ya, uraian kerjanya kita nggak jelas ini. Ya, jadi oleh karena itu kita harus tahu dulu job ini. Nah, kemudian mengenai job desk itu nggak bisa asalan aja ya. Kita harus ngambilnya dari beberapa, ambil ngumpulin data gitu. Kayak tadi dibilang bengkel, misalnya bengkel itu kerjanya apa sih sebenarnya? Bengkel itu kan title-nya. Ya, kemudian uraian kerjanya apa? Bisa jadi dia adalah bersih apa namanya yang rusak itu mesinnya, ada lagi yang rusak itu bodinya. Nah, itu kan beda-beda itu orang yang kalau mesinnya ya itu orang yang tadi yang si mekanik. Kalau bodinya yang rusak ya bisa jadi mungkin ahlinya beda lagi gitu ya. Nah, begitu juga dengan tadi ya mengenai warung, entrepreneur misalnya. Entrepreneur itu apanya itu yang penting. Ini selain tadi disebutkan oleh si Bella juga ada jiwa entrepreneurnya juga harus ada misalnya. Nah, jadi ini uraian-uraian kerja ini harus ada data. Nah, data itu dari mana kita peroleh? Yaitu bisa melakukan melalui kuesioner, observasi, interview, ya, record dan seterusnya. Jadi kalau bisa sederhana aja deh. Job title-nya membuat perabot. Ya, perabotnya apa? Meja. Nah, meja itu gimana dong cara bikinnya? Pertama apa dulu? Potong kayu misalnya. Habis dipotong, kemudian dihaluskan. Dihaluskan, dicat. Orang yang potong kayu belum tentu dia bisa ngecat. Atau misalnya pakai ukiran. Nah, jadi udah dipotong, diapain? Bikin ukiran. Nah, ukiran tuh nggak semua orang bisa. Nah, jadi berarti kita membutuhkan berapa orang tenaga kerja itu? Tenaga kerja untuk memotong, yang ngecat, dan bikin ukiran. Berarti tiga tuh tenaga kerjanya. Nah, kenapa sih kita harus menguraikan seperti itu? Karena nanti larinya adalah ke rekrutmen tadi, rekrutmen dan selection itu. Jadi kalau misalnya rekrutmen dan selection itu kan harus jelas itu. Oh, ini orangnya harus harus pintar ukiran ini. Orang ukiran siapa yang bisa ya? Oh, orang Jepara misalnya kayak gitu. Jadi oleh karena itu ada data di sana dan data itu harus clear ya. Kemudian skopnya itu jelas. Jadi misalnya orang yang ngecat misalnya, yang ngecat ya emang otoritinya, wewenangnya ya itu kerjaannya cuma ngecat doang, jangan dia kerjaan yang lain pula. Nanti nggak terjadi ini kan cacat atau gimana produknya. Spesifik. Nah itu. Jadi kenapa spesifik yang tadi saya bilang? Kalau saya misalnya, saya sebenarnya guru besar saya ilmu manajemen nih. Saya bisa marketing, saya bisa ke finance. Tapi saya enggak, itu kan luas itu. Kalau semakin orang semakin guru besar seseorang seharusnya dia bukan melebar malah mengerucut gitu. Nah, saya emang megangnya adalah SDM. Walaupun saya ilmu manajemen SIM saya tapi tetap saya SDM. Nah, itu dia spesifik gitu loh. Kemudian be brave, kemudian dicek ya. Jadi kita bisa harus saling ngecek. Nah, ini yang job analysis itu, ini kegunaan job analysis tadi. Ya, kegunaan job analisis itu bisa digunakan untuk beberapa fungsi yang lain. Coba perhatikan itu. Pertama, rekrutmen tuh, selection. Bagaimana? Siapa sih yang kita terima? Itu banyak banget yang lamar, ya enggak? Nah, sekarang yang kurang apa? Ya, saya bilang meja tadi. Yang kurang itu adalah orang yang bikin ukiran meja. Nah, berarti kita harus menseleksi adalah yang kita terima itu adalah orang yang bisa mengukir. Nah, proses seleksinya adalah ya itu tadi apa itu? Nggak mesti kalau orang yang suka yang bisa ngukir nggak mesti harus anda tanyain apanya TOEFL-nya berapa, nggak mesti. Bapak udah tamat S2 belum? Ya enggak lah. Ya enggak. Nah itu. Jadi dari mana kita tahu proses seleksi? Itu dari sana. Tadi yang bengkel misalnya. Proses seleksinya apa? Nggak perlu sarjana segala. SMA oke cukup.
Nah, itu proses seleksinya. Nah, kemudian performance appraisal juga, ya. Performance appraisal ini diperlukan untuk cara menilai seseorang itu dilihat dari job desk-nya. Jadi orang yang ngukir kayu, ya udah kinerjanya dilihat dari cara dia mengukir, ya ketelitian dia mengukir, ya keindahan ukirannya. Jangan Anda lihat pula cara senyumnya apa segala, ya itu kan performance appraisal nggak nggak konsisten, itu nggak berhubungan, nggak ada relevansinya. Nah, kemudian salary dan wages-nya juga seperti itu. Itu berapa jumlah salary yang ditetapkan tergantung kepada job desk-nya. Job desk itu kan antara lain kan risikonya beda-beda. Misalnya OB aja deh, OB yang apa namanya, pembersih kaca kaca di luar yang di tingkat gedung bertingkat, itu dibandingkan dengan orang OB yang hanya di lantai bawah, itu beda tingkat risikonya. Jadi salary-nya juga harusnya dibedain. Ya, jangan disamain orang yang kerjanya di lautan, ya, di lepas pantai, dengan orang-orang yang kerjanya cuma di kantor doang, itu seharusnya berbeda. Ya, driver misalnya, driver sama sama pekerjaan yang berisiko dengan yang tidak juga berbeda. Nah, kemudian training juga seperti itu. Training ini berpedoman ke job desk tadi. Job desk dengan job specification ini ada gap. Dia sebenarnya dia kerjanya di bagian IT, tapi dia nggak bisa IT. Nah, kalau gitu dia harus dilatih nih, ya, ditingkatkan pengetahuan IT-nya. Maka dia diperlukan training. Training apa? Training IT. Jangan training-training yang lain. Nah, gitu. Nah, suksesnya planning karirnya juga seperti itu. Kalau dia emang eh, job desk-nya adalah kerjaannya di bagian IT, ya udah karir planningnya juga mengarah ke sana, ya. Nah, ini juga safety ini juga diperlukan, health and safety ini. Jadi jangan orang yang kerja di rumah sakit, ya, malah dia jadi penyakit, malah dia sering sakit. Kenapa? Karena dia tidak dikasih pengaman, ya. Seharusnya orang-orang yang kerja di rumah sakit itu harus pakai apa? Misalnya pakai, ya, bagaimana dia menjaga ininya lah, ya. Apakah dari segi udara atau mungkin dia dikasih obat obat ini imun, ya, untuk bisa melawan penyakit. Ya. Kemudian disiplin pun seperti itu. Jadi ada orang yang kerjanya em, yang flexible time, itu jangan Anda suruh datang pagi juga. Orangnya dia dia hitungannya kontraknya adalah bisa WFH misalnya. Oh, harus kerja jam 7, nggak bisa. Dosen pun nggak bisa diatur-atur. Ya, dosen itu kerja setengah 8 harus datang, nggak bisa, karena dosen itu sifatnya dia ngajar, meneliti, dan pengabdian. Harus setiap hari harus di kampus, nggak bisa juga, karena dia harus ada pengabdian. Nah, itu kayak seperti itu, ya. Oke, nah kita masuk ke organisasi. SDM itu adanya dalam satu organisasi. Organisasi itu ada yang small, ada yang eh, large. Itu semua itu ya organisasi. Kalau misalnya organisasi kecil, SDM-nya itu HRM-nya atau human capitalnya cukup hanya di bagian yang ada di sana aja, bidang yang ada di sana. Misalnya office management atau ownernya. Kenapa? Karena dia kompleksitinya tidak begitu kompleks, ya. Tenaga kerjanya sedikit. Ya, kemudian apa lagi? Eh, ya kerjaannya itu nggak terlalu banyak. Nah, sementara kalau perusahaan yang besar, nah ini biasanya dia membutuhkan direktur HRM tersendiri. Ada bagian perencanaannya di sana, ya, bagian penarikan SDM, ada bagian penggajian, ya, bagian dari salary-nya juga khusus, penilaian kinerjanya juga ada. Kenapa? Karena SDM-nya banyak dan pekerjaannya juga banyak. Jadi indikator-indikator itu, urian kerja itu banyak. Satu urian kerja itu indikatornya berbeda dengan pekerjaan yang lain. Nah, sehingga salary ini juga akan berbeda nanti di sana, ya, kompensasinya berbeda. Nah, kemudian apa yang ada di dalam organisasi itu yang tergambar adalah responsibility, authority, dan accountability. Ya, jadi bagaimana orang itu dari garis perintah dan garis pertanggungjawaban. Ya, garis perintah yaitu otoritinya nih, wewenangnya sampai di mana aja nih. Jangan sampai nanti dia memerintah semuanya aja diperintah. Padahal kan struktur organisasi itu seperti ini nih. Ada yang flat, ada yang tall, ada yang vertikal, ada yang horizontal.
Nah, jadi sebenarnya ini ada lini, ada garis-garisnya. Ini ya namanya garis perintah. Nah, dari bawah ke atas namanya garis pertanggungjawaban. Nah, jadi ya jelas, jangan nanti yang si ini langsung aja merintah ke bawah. Jangan. Kenapa? Karena sudah ada tingkatan-tingkatan organisasi. Jadi ini orang yang bertanggung jawab, orang yang wewenang di mana. Ya, itu diatur di dalam SDM. Ya. Nah, kemudian misalnya Anda punya variabel kinerja misalnya nanti kalau di skripsi. Yang menilai kinerja Anda siapa? Bisa atasan langsung, bisa juga ini diagonal ini bisa juga. Kalau seandainya ini ya, apa ada yang formal, ada informal. Yang ini informal. Informal tapi dia kenal Anda kan? Dia juga menilai Anda juga misalnya. Nah, itu bisa nanti di dalam skripsi. Jadi itu kelebihannya, kekurangannya itu Anda sudah tahu harusnya itu di dalam pengantar manajemen. Saya nggak mengulang lagi lah, terlalu banyak nanti. Nah, oke ya. Nah, kita masuk. Yang tadi yang kita katakan kompetensi, apa namanya kita katakan job spec tadi, si A ini kerjaan ini cocoknya untuk ini. Nah, itu tuh namanya adalah kompetensi. Nanti bertanyanya nanti ya di akhir aja. Nah, kompetensi itu yang dipunyai oleh orang itu. Jadi orang yang bekerja itu dia harus kompeten gitu loh, harus capable, ya, harus mumpuni, ya itu bahasanya terserah Anda deh. Jadi kalau kita mengambil orang-orang yang asalan aja, ya orang banyak lah tenaga kerja banyak yang nganggur sekarang tuh, ya. Tapi tentu nggak bukan itu kan kita udah ngomong tadi itu adalah capital, ya kan. Berarti kita harus mencari tenaga kerja yang beneran lah, ya, yang kompeten. Nah, yang kompeten itu apa, ya? Kompeten itu macam-macam pula pendapat. Kalau menurut Glinov, ya, menurut Maxen, itu orang yang kompeten itu orang yang punya skill, orang yang punya knowledge, orang yang punya attitude, ya, orang yang punya personality, konsep dan value. Ya, jadi dia punya konsep ya, jadi artinya dia punya prinsip sendiri, punya apa ya otak. Kalau bahasa Indonesia otaknya itu ada gitu. Attitude itu artinya karakternya, personality, kepribadian, value, nah nilai. Jadi kalau kita duit, ya ngomongin duitnya kan nilai-nilai 10.000 lebih besar dari 1.000 kan. 1 juta lebih besar daripada sekian. Nah itu kan nilai. Nah nilai Anda nih, Anda boleh hitung dari diri Anda nilainya berapa. Nah, itu bisa dihitung. Nah ini yang disebut dengan make sense. Sementara kalau Spencer ini beda lagi nih. Kompetensi itu dilihat dari achievement-nya ada enggak. Actionnya gimana. Jadi achievement ini capainya apa gitu. Jadi Anda jangan halu-halu ya, istilahnya halu apa kayak orang mimpi itu. Pokoknya saya cita-citanya ini tapi actionnya nggak ada. Itu jangan juga. Kemudian orang yang bisa ini apa namanya helping human service ya. Jadi jasa pokoknya sifatnya empatinya ada ya, bisa kerja sama, impact and influence-nya juga ya. Jadi Anda bisa mempengaruhi orang lain, ada karismatik atau apa istilahnya lainnya ya. Kemudian kemampuan manajerial Anda juga punya ya. Kemudian kognitifnya juga ada ya. Jadi Anda orang personal yang efektif ya. Nah, ada lagi istilahnya yaitu iceberg ini kayak gini. Kalau kita lihat itu ya ada skill, knowledge ya, kemudian ada subkonsep, third value ini icebergnya itu motif itu trait motif, attitude, value itu adanya di dalam ya, di dalam. Nah, sementara kalau skill dan knowledge itu bisa skill dan knowledge ini bisa dipelajari, makanya taruhnya di luar. Ya, kalau seandainya konsep attitude value itu kayak sikap mental gitu. Jadi sikap mental itu ada yang di dalam. Nah ini ya tadi udah. Nah, kemudian Zuel lain lagi. Ya, pendapat Zuel itu orang yang poten itu adalah orang yang mempunyai itu task achievement. Nah, task achievement ini dibagi lagi sama dia. Karakteristik task, ya result, orientation, job satisfaction, job engagement, ya. Ini dibagi-bagi lagi sama dia. Nah, ini semuanya dipunyain. Relation juga dia. Ya, jadi apa itu relation? Service orientation, interpersonal, ya, owners. Jadi dia orang yang peduli lah ya terhadap sesama relationship. Ya, kemudian personal attribute, ya, integritasnya ada, trustnya juga ada, ya, self development. Jadi dia memang sadar dengan dirinya sendiri mau kemana, ya, technical thinkingnya juga bagus. Jadi beda-beda. Nah, jadi nanti Anda kalau dibikin skripsi, kalau memang mau kompetensi, ya, yang Anda ambil, ya udah yang menurut pendapat siapa yang Anda ambil. Kalau di S3 kan harus 7 pendapat ya.
S2 5 pendapat, kalau di S1 ya 3 pendapat. Nah, kemudian yang menilai itu siapa? Yang menilai itu bukannya kita sendiri ya, tapi biasanya atasan itu. Nih, kalau Armstrong beda lagi dia. Dia harus punya team orientation gitu. Harus communication ability ya, tipe manajemennya juga bagus, customer focus, result orientation ya. Nah, ini ada problem solving ya. Problem solving itu kan kebalikannya provokator ya. Jadi jangan Anda menjadi orang yang provokator ya, tapi adalah orang yang pencari solusi. Ya. Oke, ini sudah. Nah, itu yang kita sebut dengan kompetensi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan orang yang seperti itu, maka kita sebut orang itu kompeten ya. Kompeten itu adalah orang yang bisa menempati yang uraian kerja tadi. Oke, lanjut. Ini adalah motivation. Ini bab 3 selesai saya nanti ya. Nah, untuk salah satu daripada attitude tadi, sebenarnya secara umum tadi yang kompetensi itu cukup 3 aja, knowledge, skill, dan attitude ya. Kita gabungin aja tuh. Knowledge, skill, dan attitude itu udah oke lah. Nah, attitude itu salah satunya adalah motivasi ya. Jadi saya masukkan di sini. Kenapa? Karena di hasil penelitian itu dikatakan bahwa knowledge dan skill itu mah nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, karena itu bisa dipelajari gitu. Yang paling dibutuhkan itu adalah attitude. Nah, salah satunya adalah motivasi. Nah, coba kita lihat ya. Ini nanti Anda akan di dalam ini Anda juga punya, Anda presentasi juga harusnya ke arah ini bagiannya aja. Jadi dibagi aja model tradisional, hubungan manusia, dan sumber daya manusia. Bedanya kalau model tradisional itu orang termotivasi karena uang, itu zaman dulu ya, uang, money. Ya. Selalu yang untuk memotivasi orang itu money. Nah, kemudian muncul teori baru setelah tradisional ya, namanya hubungan manusiawi ini. Nah, hubungan manusiawi bukan uang lagi, tapi ini apa namanya, relationship tadi. Ya, bagaimana mereka itu berhubungan satu sama lain, saling memiliki, saling uh, sharing, ya, sharing knowledge, ya, atau sharing tentang apapun ya. Jadi sehingga mereka itu, manusia itu tidak mau sendiri kerja itu. Nah, kemudian muncul lagi yang berikutnya, yang ketiga. Jadi ini psikologi psikisnya pokoknya terjaga nih, yang nomor 2, hubungan manusiawi itu. Jadi mereka itu tidak butuh uang aja, tapi butuh perhatian, ujian gitu. Nah, muncul lagi teori yang ketiga, yaitu menyempurnakan teori yang 1 dan 2, di mana model sumber daya manusia mengatakan, oh bukan hanya duit aja, bukan hanya masalah psikis aja, tapi dua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini dia disebut dengan model sumber daya manusia. Nah, kemudian berikutnya muncul lagi teori kebutuhan. Ya, kalau teori kebutuhan itu nih 3 pakarnya, Maslow, ya, McGregor, dan Hertzberg. Nah, ini kalau Maslow ini dia teori Abraham Maslow ini, 5 hierarki Abraham Maslow. Nah, jadi pertama adalah kebutuhan pokok, ya, kemudian rasa aman, kemudian sosial, ya, kemudian penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, di sini nggak mesti semuanya. Kalau gitu si ini si A ini kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, bukan begitu. Bisa jadi ini semuanya sudah ada, cuman persentasenya beda-beda. Kalau Anda mungkin lebih banyak ke kebutuhan pokok dulu kali. Ya, kalau misalnya saya, misalnya kan ini aktualisasi diri udah oke lah saya ya. Kemudian self-efficacy sudah, psikologikal udah, alhamdulillah gitu ya. Kemudian ini sosial juga udah. Mungkin saya yang lebih saya butuhkan sekarang adalah safety misalnya. Ya, jadi kondisi orang beda-beda. Kalau misalnya Anda nanti apa namanya, eh, eh, responden Anda siapa? Kalau responden Anda itu adalah tenaga-tenaga yang masih di dalam struktur organisasi masih operasional lah ya. Nah, itu mungkin dia masih butuh psikologika, yaitu papan, pangan, ya, biologis. Nah, kalau seandainya Anda udah, misalnya Anda meneliti orang yang udah mau mumpuni, itu kayaknya dia nggak butuh lagi tuh, dia udah ada gitu loh. Mungkin dia hanya butuh apa namanya, ya itu tadi, bisa jadi dia butuh safety atau penghargaan. Jadi dia butuhnya penghargaan aja itu. Ya, jadi itu makanya kita lihat nih siapa nih orang yang kita tuju.
Ya, kan kita mau memotivasinya. Jadi cara orang memotivasi terlihat dari apa sih yang dibutuhkannya, itu yang dikasih. Jangan orang butuh penghargaan, Anda kasih uang, termarah dia. Ya, atau kebalikannya, orang butuh uang, makannya lapar, perutnya lapar, Anda puji-puji, ya itu nggak bisa juga. Ya, tergantung kebutuhannya apa. Kalau McGregor ngomongin masalah ini, orang itu manusia itu terbagi dua, orang X dan orang Y. Nah, memotivasi orang X berbeda dengan cara memotivasi orang Y. Ya. Kalau orang X itu kan dia apa ya, motivasinya rendah. Jadi harus diancam dia baru bisa kerja. Ya, saya nggak tahu Anda masuk mana nih. Kalau orang Y itu ya udah dia sadar. Jadi kalau Anda masih saya omongin, Anda nanti absen Anda nggak jalan nih, mukanya nggak kelihatan, berarti Anda termasuk orang X itu. Anda kalau telat Anda saya coret itu berarti Anda orang X itu. Orang Y nggak perlu digitu-gituin, dia muncul aja. Ya, itu orang Y. Ya, jadi orang sekarang rekrutmen dia nggak mau orang X. Makanya orang-orang rekrutmen itu menseleksi itu yang dicarinya adalah orang Y. Capek dia kalau orang X itu. Nah kemudian Herzberg. Kalau Herzberg dia ngomongin tentang ini. Dissatisfaction dan job satisfaction. Kapan orang termotivasi? Dia dengan kalau dia puas dia semangat gitu. Ada juga dia kalau tidak puas dia merasa tertantang. Ada juga seperti itu. Jadi ada motivator dan ada hedging factor. Nah ini dia Herzberg. Jadi itu yang menyebabkan dia termotivasi. Nah sementara kalau Alderford dia ngomong masalah teori ERG itu adalah orang akan termotivasi yaitu kalau keadaan dengan melihat keadaan. Ya saya kalau nggak kayak gini nih saya nggak makan saya bisa mati. Nah itu tuh existence needs. Nah istilahnya yang berbeda hampir sama dengan psychological tadi. Yang kedua ya ada related needs, yaitu kebutuhan berteman lah ya, saling memiliki. Growth needs yaitu kebutuhan pertumbuhan, ya dia bisa tumbuh. Nah, jadi nanti ada lagi nih namanya McClellan. McClellan ini dia ngomongin tentang ini. Seorang itu termotivasi itu need for achievement. Ada capaian gitu. Anda kan sekarang mau S1 kan capaian Anda ya. Kalau misalnya ada yang mau DO nggak? Atau ada yang mau cari pacar sarjana terus dia nggak sarjana boleh juga terserah ya need for achievement Anda apa-apa aja. Nah, itu tuh yang mendrive Anda nantinya untuk mencapai itu. Need for power. Nah, power ini ada ya kayak sekarang deh orang-orang banyak nih, orang-orang pilkada-pilkada nih banyak cari power nih. Duitnya habis ratusan ada yang miliaran ya untuk mendapatkan power itu. Nah, need of evaluation itu sama dengan tadi interpersonal. Nah, jadi ada bermacam-macam pendapat ya, yang mana yang diiniin sesuai dengan siapa sih orangnya, gitu ya, siapa sih yang Anda tuju. Nah, itu nanti yang akan berbeda-beda ya cara menelitinya, cara-cara memotivasinya ya. Jadi orang-orang tuh, nah ada lagi yang terkenal dengan intrinsik dan ekstrinsik tuh. Ya, motivasi dengan intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu ada dari dalam, ekstrinsik dari luar. Nah, jadi ini bisa juga ya dipakai. Nah, kalau intrinsik dari ini equity, teori keadilan juga bisa. Jadi kapan orang termotivasi itu kalau dia adil, kalau dia melihat ada keadilan gitu. Jadi ini yang apa namanya, yang ini intrinsic ekstrinsik ini Jackson, ini pendapat dari Jackson. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Selesai kita dengan bab 3 ya, kompetensi dan motivasi. Monggo, 83 orang. Ada yang mau bertanya? Semuanya senang ya lihat saya ngomong ya. Mengerti semua nih. Gimana? Bisa semua? Udah oke. Halo, gak ada suara nih satupun.
Udah ya. Nah, Aska ada apa? Ini enggak? Oh, saya kira mau nanya. Udah, oke ya. Dari saya, jadi nanti Anda, itu kan garis besarnya sudah saya uraikan. Nanti Anda secara detail Anda jelaskan apa namanya tambahan-tambahannya apa-apa aja lagi. Ya, itu nanti yang di dalam presentasi. Ya, jadi misalnya di dalam apa kompetensi kah, apa di motivasi kah, atau di mana di bagian yang lain. Oke, saya rasa mungkin itu yang dari saya. Pak Bu ini Bu Stani udah datang belum? Ada tambahan nggak? Nggak ada ya. Nah, nanti Bu Stani, ya, oh ada ya. Mungkin kalau ada Bu Stani, Belum, Bu. Saya belum ada yang saya tambahkan. oke, Ya. oke. Jadi gitu ya. Baik, Bu Stani dimasukin aja di grup PJ nanti ya, Mbak. Biar tahu nanti perubahan-perubahan jadwal ya. Jadi oke ya. Jadi yang hari Kamis sudah oke. Sekarang udah saya iniin semua. Nah, kemudian nanti hubungi saya lagi kalau misalnya kapan jadwalnya. Baik, kalau tidak ada lagi ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.